Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Shalom. Semoga saudaraku semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan segar serta bahagia. Marilah sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang luar biasa kepada kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati hati dan pikiran kami, mampukan kami menyerap akan firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Engkau berkati juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Nabi Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman yang saya bacakan dari kitab Nabi Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya memiliki sebuah ilustrasi yang sangat menarik, yang ceritanya demikian. Pada suatu hari di sebuah desa, sejenis hama menyerang semua tanaman jagung di daerah itu. Akibatnya, para petani mengalami kegagalan dan kerugian yang sangat besar. Mereka sangat bingung sekali apa yang harus mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian mereka berpikir untuk mengganti tanaman jagung itu dengan tanaman yang lain, yaitu kentang. Awalnya memang sangat sulit, tetapi kemudian mereka berhasil menjualnya dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tidak lama kemudian, kentang itu berhasil menjadi barang dagangan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Serangan hama yang merugikan telah berubah menjadi berkat bagi para petani. Mereka tidak berputus asa, tetapi tetap berusaha memohon pertolongan Tuhan. Pada saat ini, pasti ada di antara Bapak Ibu dan saudaraku semua yang merasakan takut, cemas, khawatir. Apabila di saat-saat di mana pandemik masih belum berakhir, bahkan masih makin merajalela, dan mungkin masih akan panjang lagi waktunya sampai vaksin diketemukan. Sehingga akan banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dalam hidup ini. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang usahanya bangkrut, mungkin juga ada yang sakit. Semua siswa-siswa tidak dapat bersekolah secara tatap muka dengan gurunya dan harus belajar di rumah. Yang masih dapat bekerja harus bekerja dari rumah, dan masih banyak lagi masalah yang dihadapi oleh semua orang. Pandemi COVID-19 ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja Bapak Ibu, tetapi di seluruh dunia semua menghadapi. Dapat terjadi pada semua orang,
baik orang tua, orang muda, anak-anak, dan ini semua terjadi atas seizin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kitab Yesaya dan dari ilustrasi di atas. Meskipun badai melanda kehidupan kita, kesulitan melanda hidup kita, namun kita janganlah berputus asa, janganlah ngelokro, janganlah tenggelam dalam kesedihan dan ketakberdayaan. Kita terima semua peristiwa dan permasalahan di hati dengan hati yang pasrah, dengan segala ucapan syukur. Seperti firman Tuhan dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 yang demikian firman-Nya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita tidak akan menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi yang tidak baik pun kita akan belajar terima dengan ucapan syukur, seperti Ayub tadi. Nah, saudaraku, marilah kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita berusaha untuk meraih kembali keberhasilan yang pernah kita raih. Kita berusaha untuk mengatasi semua kesulitan yang kita hadapi dengan memohon pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri ataupun kekuatan orang lain. Semua itu akan sia-sia, saudaraku. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang dapat diatasi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian. Seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang demikianlah firman-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, semua yang terjadi saat ini adalah bagian dari yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita dapat banyak mengambil hikmah dari peristiwa pandemik COVID-19 ini. Misalnya, kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, sehingga iman kita makin dikuatkan. Kita berdoa bisa lebih fokus dan khusyuk tanpa harus dikejar-kejar oleh waktu. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan semua anggota keluarga, bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kita bisa berjualan secara online dari rumah dan menghasilkan banyak jualan yang kita dapatkan, dan masih banyak lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita renungkan firman dari kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini, dan kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bangkit dan menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang bagi teman-teman kita, menjadi terang bagi lingkungan kita. Semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan.
untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ayat dari Filipi 4 ayat 13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah apapun yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tanpa
saja.